Hijrah ke Madinah menuju tatanan masyarakat yang beradab. A. Tafakur. Setiap perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan, baik dalam bentuk material maupun non-material. Rasulullah SAW banyak berkorban dalam menegakkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW yang semula sangat dihormati, dipercaya dan diberi gelar Al-Amin, pada akhirnya dicaci maki, difitnah dan dituduh orang gila. Bahkan pengikutnya dijadikan sasaran intimidasi baik fisik maupun mental oleh orang-orang kafir Quraisy. Masyarakat Madinah sangat senang akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka menyambutnya dengan gembira dan penuh sukacita. Keberhasilan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dalam rangka menegakkan dan menyebarkan agama Islam memberikan bukti semangat dan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan misi Nabi SAW diutus ke muka bumi sebagai rahmah lil alamin, rahmat bagi alam semesta dan membawa kesejahteraan. B. Talab al-ilm. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah selama bertahun-tahun menghasilkan pengikut yang sedikit. Kafir Quraisy selalu melancarkan ancaman dan siksaan. Mereka menghadang Nabi Muhammad SAW untuk tidak meneruskan dakwahnya. Di tengah perjalanan dakwahnya, Nabi Muhammad SAW mengalami kesedihan. Peristiwa ini dikenal dengan tahun duka cita Am al-Hunz. Istrinya Khadijah radhiyallahu an dan pamannya Abu Thalib wafat. Kedua orang ini merupakan tokoh yang selalu mendorong dan membantu dalam dakwah Islam di Mekah. Wafatnya kedua orang ini menjadi masalah yang cukup serius baginya dalam berdakwah di Mekah. Sebagai penghibur atas kesedihannya, Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab, setahun sebelum hijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan dan keagungannya. Melalui peristiwa tersebut, pelajaran yang paling berharga yang diterima olehnya adalah perintah salat 5 waktu dalam sehari semalam. Peristiwa yang istimewa tersebut dikabarkan pada penduduk Mekah. Kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad SAW melakukan kebohongan besar yang sulit untuk dimaafkan. Kafir Quraisy mendengar rencana hijrah tersebut. Mereka berencana untuk membunuhnya. Mereka ketakutan akan perkembangan Islam di Yasrib. Para pemuda Quraisy mengepung rumah Nabi Muhammad SAW agar beliau tidak bisa melarikan diri. Pada situasi seperti ini, Nabi Muhammad SAW memberitahu Ali bin Abi Thalib supaya berbaring di tempat tidur beliau dengan mengenakan selimut. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi nabinya sehingga beliau berhasil keluar rumah dengan selamat. Mereka berjalan selama 7 hari secara terus-menerus. Mereka hanya beristirahat di bawah panasnya kemarau. Mereka berjalan lagi di lautan padang pasir sepanjang malam. Ketenangan hati dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat mereka lebih aman. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyertainya. Di desa Quba, sebuah daerah di sekitar Madinah, mereka berhenti sejenak. Mereka membangun masjid pertama dalam sejarah Islam. Mereka tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Masyarakat Madinah sangat menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nabi Muhammad SAW mulai menyusun dan melaksanakan program dalam menjalankan program dakwah. Nabi Muhammad SAW menggunakan beberapa strategi, yaitu sebagai berikut. A. Membangun masjid.
B. Membangun persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar. C. Perumusan Piagam Madinah. Nilai-nilai keteladanan yang dapat dipetik dari strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah sebagai berikut. A. Aspek kepemimpinan dan kenegaraan. B. Aspek sosial. Perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah dapat diteladani dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. A. Selalu percaya akan hadirnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. B. Tolong menolong dalam kebaikan dan kebenaran. C. Senantiasa menjalin ukhuwah atau persaudaraan. D. Kerja keras, cerdas, dan bersungguh-sungguh dalam berusaha.